Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, perkenalkan nama Ibu Faiza Anissa Hanum. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa di Ruang Siar Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan selalu memakai masker ketika di luar rumah. Baik anak kreatif, sebelum belajar kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kreatif, sudahkah kalian berperilaku baik hari ini? Ya, alhamdulillah sekali kalau kalian sudah mengawali hari ini dengan berperilaku yang baik. Perilaku yang baik disebut dengan akhlak terpuji, sedangkan perilaku yang buruk disebut dengan akhlak tercela. Pada kesempatan kali ini, Bu Iza akan menemani kalian untuk belajar tentang akhlak terpuji. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu akhlak. Akhlak secara istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan. Akhlak juga berarti perangai atau tingkah laku. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Iza akan menyampaikan 4 akhlak terpuji. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang ketiga adalah amanah. Dan yang keempat adalah santun dan menghargai teman. Baik. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak curang dan tulus. Jujur juga berarti benar dalam perkataan juga perbuatan. Nah, anak kreatif, Bu Iza akan menampilkan gambar tentang jujur. Anak kreatif, kalian sudah tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang bapak polisi yang sedang memberikan denda kepada pengendara mobil yang dia melanggar lalu lintas. Nah, pada saat itu pengendara mobil ini memberikan uang kepada bapak polisi, namun tidak diterima. Karena apa? Disitulah kejujuran bapak polisi. Karena ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus mempertanggungjawabkannya dan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Selain itu, ada juga contoh tentang perilaku jujur. Yang pertama, tidak mencontek ketika ulangan. Yang kedua, berkata apa adanya kepada orang tua. Dan yang ketiga, tidak berlaku curang. Nah, manfaat dari berperilaku jujur diantaranya adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua adalah bisa memiliki saudara, teman yang banyak. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendapat pahala dan disayang Allah. Nah, akhlak terpuji yang kedua adalah tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru adalah kewajiban bagi kita. Beliau telah mendidik
dan merawat kita, menyayangi kita dengan tulus. Itulah orang tua. Begitu juga dengan guru. Guru juga sangat berjasa bagi kehidupan kita. Beliau mendidik, memahamkan kepada kita tentang kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu, marilah kita menghormati guru-guru kita. Anak kreatif, Bu Iza akan menyampaikan gambar tentang hormat dan patuh pada orang tua. Sebagai berikut. Nah, anak kreatif, di situ terlihat gambar seorang anak yang mencium tangan kedua orang tuanya. Itu adalah bentuk menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Perilaku hormat antara anak kepada orang tua adalah dengan sopan, mematuhi segala perintah, dan menjauhi segala larangannya selagi tidak menyalahi aturan. Selain itu, contoh dari hormat dan patuh pada orang tua antara lain, berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik, tidak membuat orang tua kecewa, dan membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan. Selain itu, manfaat dari hormat dan patuh pada orang tua adalah yang paling penting, yang pertama adalah terhindar dari murka Allah. Yang kedua, hidup insya Allah menjadi berkah. Dan yang ketiga, mendapat pahala dan masuk surga. Baik, anak kreatif, untuk akhlak terpuji yang selanjutnya adalah hormat dan patuh pada guru. Nah, di sini Bu Iza akan menampilkan gambar hormat dan patuh pada guru. Nah, anak kreatif bisa melihat di situ ya, ada gambar guru dan anak-anak. Nah, contoh hormat dan patuh pada guru adalah seperti pada gambar tersebut. Nah, di situ anak-anak mematuhi, mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu adalah bentuk dari hormat pada guru. Lalu contoh yang lain adalah sebagai berikut. Mengucapkan salam bila bertemu, mematuhi dan mentaati perintah dan nasihatnya, serta meneladani sikap baik guru. Nah, selanjutnya Bu Iza juga akan menyampaikan tentang manfaat sikap hormat dan patuh pada guru. Yang pertama adalah ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Selain itu, ilmu yang diperoleh pun bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, akhlak terpuji yaitu adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan pada orang lain kepada kita. Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Maka kita pun wajib untuk meneladani sikap Nabi tersebut. Baik, di sini Bu Iza akan menyampaikan contoh gambar tentang perilaku amanah. Nah, anak kreatif, apa yang anak kreatif lihat di situ?
Ya, pada gambar tersebut ada seorang ibu yang sedang menemani anaknya untuk mengerjakan tugas. Ini adalah contoh perilaku amanah dari sang anak, di mana ketika sang anak ini diberikan tugas, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, contoh perilaku amanah yang lain adalah sebagai berikut. Ini yang paling penting ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, serta menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Anak kreatif, akhlak terpuji yang keempat, sekaligus akhlak terpuji yang terakhir, yaitu santun dan menghargai teman. Santun adalah sikap seseorang yang saling menghargai antar sesama, tidak sombong, berkata sopan, dan bertingkah laku yang baik. Sedangkan menghargai bermakna menghormati orang lain, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Nah, di sini Bu Iza akan menyampaikan contoh gambar perilaku santun dan menghargai teman. Anak kreatif, sudah lihat gambarnya? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Di situ terlihat seorang anak sedang bersalaman dengan kawannya. Mereka juga mengucapkan salam dan juga berbicara dengan kata-kata yang baik kepada temannya. Itu adalah sikap santun terhadap teman, serta menghargai mereka ketika di samping kita. Contoh sikap dan santun menghargai teman yang lain adalah menghormati dan menjamu teman yang datang bertamu ke rumah. Yang kedua, tidak membicarakan kejelekan teman. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Anak kreatif, dari apa yang Bu Iza sampaikan dari awal sampai akhir, Bu Iza tarik kesimpulan ya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib meneladani akhlak beliau. Karena dengan berperilaku sesuai dengan akhlak yang dicontohkan Nabi, menjadikan kehidupan kita damai, tentram, dan tentunya menghantarkan kita menuju surga Allah. Baik anak kreatif, di sini Bu Iza akan memberikan tugas untuk anak kreatif semuanya. Tugasnya adalah, akhlak terpuji manakah yang sudah kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari? Lalu berikan 2 contoh perbuatannya ya. Kerjakan di buku tulis kalian dan mintakan nilai kepada orang tua atau guru masing-masing. Anak kreatif, sedikit pesan dari Bu Iza. Dimanapun dan kapanpun, biasakanlah untuk selalu berperilaku terpuji. Cukup sekian belajar kita hari ini. Ingat, ketika kalian membuka YouTube, harus selalu didampingi oleh orang tua. Selalu tonton channel Ruang Siar Guru dan nantikan materi selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke semua teman-temanmu ya. Terima kasih. Banyak salah Bu Iza minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.